JNT Kargo. Sebuah insiden kebakaran hebat melanda bangunan milik warga bernama Dia Sadiah yang berusia 70 tahun di Jalan Cipto Mangunkusumo, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 23, Kelurahan Ciamis, Kabupaten Ciamis, pada hari Kamis siang, 16 Juli 2026. Peristiwa yang terjadi sebelum waktu azan zuhur tersebut sempat memicu kepanikan luar biasa di kalangan warga sekitar karena kepulan asap hitam pekat tampak membumbung tinggi ke udara dari kawasan permukiman yang padat penduduk. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kobaran api menghanguskan sebagian besar bangunan yang terbagi dalam 6 ruangan dengan berbagai fungsi usaha yang berbeda. Berdasarkan hasil penyelidikan dan dugaan sementara dari pihak berwajib, titik api pertama kali muncul dari area dapur yang berada di bagian belakang rumah akibat kompor yang ditinggalkan saat sedang memasak. Pemilik rumah yang sudah lanjut usia diduga lupa mematikan kompor sehingga memicu percikan api yang dengan cepat membesar. Beruntung, berkat kesigapan salah seorang anggota keluarga yang langsung menyelamatkan Dia Sadiah keluar dari rumah, sang ibu berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat meskipun kemudian harus mendapatkan penanganan medis akibat mengalami syok berat atas insiden tersebut. Material bangunan yang mudah terbakar membuat kobaran api merembet dengan sangat cepat dan berdampak pada sejumlah tempat usaha yang menyewa ruangan di bangunan tersebut. Ruangan-ruangan yang terdampak diantaranya difungsikan sebagai rumah tinggal, ruko, kantor gudang jasa ekspedisi Jedante Express Cargo, studio senam, pusat kebugaran, studio foto, serta sebuah bengkel kendaraan. Warga sekitar sempat berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya sebelum akhirnya sejumlah armada pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis, Raden Ega Anggara Al-Kautsar, menjelaskan bahwa proses penanganan kebakaran ini melibatkan kerjasama dari berbagai unsur lintas instansi agar api tidak semakin meluas ke bangunan lain. Sedikitnya dikerahkan 5 unit kendaraan pancar dari UPTD Pemadam Kebakaran Ciamis, 2 mobil tangki dari BPBD, 1 unit armada Dinas PUTRP, 1 unit tangki dari Dinas Lingkungan Hidup, 1 unit armada dari Kodim 0613 Ciamis, serta 1 unit mobil tangki dari PDAM. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas gabungan bersama TNI, Polri, dan relawan masih terus melakukan proses pendinginan hingga sekitar pukul 13:30 waktu Indonesia Barat guna memastikan tidak ada lagi sisa-sisa titik api yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Jam yang lalu lah, sekarang jam setengah 1 ya, tadi ada kejadian, kami mendapatkan informasi ada kejadian kebakaran di Belum zuhur lah. komplek perumahan juga pertokoan, tepatnya di Jalan Cipto Mangunkusumo, bersebelahan dengan rumah makan Bare Solok, tidak jauh dari lokasi Stadion Garuda Ciamis. Dan menurut informasi yang kami terima, tadi di sini hari ini sudah dilakukan pemadaman, bahkan sekarang sedang dilakukan pendinginan dengan melibatkan beberapa personil dan armada. Alhamdulillah kami meluncurkan 4 armada dari damkar, dibantu juga dari Kodim Ciamis 1 unit armada, juga dari BPBD 3 armada. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dan simpulan sementara titik api berasal dari kompor, karena di rumah ini itu ada ibu-ibu yang memang sudah agak sedikit renta, dia lupa tentang memasak, kemudian karena kelupaan memicu titik api dari kompor tersebut. Yang terbakar 3 bangunan, ada bangunan di depan ini dipakai gudang JNT, ada juga fitness center, dan 1 rumah di belakang ya. Berarti bentuknya ruko ya, bukan rumah ya? Hah? Ruko bentuknya, bukan rumah. Rumah yang jadikan ruko. Oh, ya. Termasuk yang itu di fitness. Total kerugian kami belum bisa menyimpulkan sementara karena kita lagi fokus dulu ke pendinginan setelah dilakukan pemadaman. Himbauan kepada masyarakat, Pak Kasar? Ya. Yang ada di Ya, sebagaimana kemarin juga Pak Bupati sudah memberikan surat edaran dan himbauan kepada masyarakat bahwa di musim kemarau yang agak panjang ini tentu masyarakat diharapkan lebih mengantisipasi segala kejadian dan kemungkinan kaitan dengan kebakaran khususnya. Jadi tolong kepada masyarakat, karena memang kita juga ini banyak lahan-lahan yang sudah mulai kering, berumputan, ilalang dan sebagainya. Jangan pernah sekali-kali meninggalkan titik api, baik itu membakar sampah atau misalkan puntung rokok yang dibuang
sembarangan, termasuk anak-anak yang bermain-main api-api. Dari api kecil juga akan membahayakan. Termasuk di dalamnya juga termasuk masyarakat diimbau untuk menyediakan alat pemadam kebakaran ringan, baik itu apar maupun ada pasir atau apa yang sekiranya, dan standby lah tong air dan sebagainya untuk mengantisipasi hal tersebut. Kemudian juga penggunaan kompor, instalasi listrik yang memang tidak memenuhi standar instalasi, ya coba nanti itu dihentikan biar tidak terjadi kebakaran yang berkelanjutan atau kejadian-kejadian seperti ini. Mana di mobilnya tuh? Yang panas suka dikit panas tuh, Bu. Jadi kalau mah Panas lagi hidup di dia. melakukan jamumu. Melakukan jamumu lah. BMT Kargo